Timnas Indonesia harus hati-hati dengan Irak di Piala Asia. Bermodalkan hasil buruk, akankah Garuda jadi bulan-bulanan? Siap gantikan Jordi Amat, Hubner kian moncer di Inggris. Rafael Struijk bocorkan rahasia dirinya ke media Belanda. Ivar Jenner pulih dari cedera, siap singkirkan 3 pemain di starting Timnas Indonesia. Respon pelatih Qatar usai satu grup dengan Timnas Indonesia. Legenda Timnas Indonesia, sentil PSSI. Pelatih Timnas Irak Jesus Casas dikabarkan bakal membawa kekuatan terbaiknya untuk Piala Asia di Qatar. Yang kita tahu Indonesia dan Irak akan bentrok kembali di Piala Asia, ini menjadi ancaman serius untuk Indonesia. Pertandingan Irak vs Indonesia akan dilangsungkan di Stadion Ahmad bin Ali Stadium, Qatar, tanggal 15 Januari tahun 2024. Menurut laporan Win-Win, pelatih asal Spanyol itu akan memberikan kesempatan terbuka bagi pesepak bola berdarah Irak baik di liga lokal maupun di internasional. Jesus Casas juga menekankan para pemain harus punya mental dan kualitas yang terbaik untuk masuk ke skuad Timnas Irak. Piala Asia sudah di depan mata. Turnamen tersebut akan dimulai tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Timnas Indonesia baru saja kalah melawan Irak dan imbang melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Sintayong kesulitan mendapatkan kemenangan di 2 laga tersebut. Kalah telak 5-1 di Basra dan ditahan imbang di Rizal Memorial. Ini menjadikan Timnas Indonesia menjadi salah satu tim di grup D dengan mendapatkan hasil yang buruk. Sementara Vietnam menjadi tim kedua yang kurang baik jelang Piala Asia tahun depan. Sementara Jepang dan Irak sangat superior jelang turnamen 4 tahunan tersebut di kawasan Asia. Dengan catatan ini, Timnas Indonesia dikhawatirkan menjadi bulan-bulanan di babak penyisihan grup D mendatang. Namun tak menutup kemungkinan Jordi Amat bisa membuat kejutan di Piala Asia tersebut. Calon pemain Timnas Indonesia Justin Hubner kian moncer usai membawa timnya menang di ajang Piala Liga Primer U21 Internasional tersebut. Hubner bermain penuh 90 menit dan menjadi kapten Wolves U21. Suporter Indonesia pun menyebut bahwa Justin Hubner pemain yang cocok untuk menggantikan Jordi Amat, apalagi Jordi Amat sudah semakin menua untuk bermain di Timnas Indonesia. Proses naturalisasi Justin Hubner saat ini sudah mencapai tahap akhir dan tinggal menunggu keputusan Presiden dan Sumpah WNI. Penyerang Timnas Indonesia Rafael Struijk buka-bukaan ke media Belanda terkait pengalamannya membela Timnas Garuda. Striker berusia 20 tahun tersebut ingin membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia suatu saat nanti. Walaupun Timnas Indonesia masih terlampau berat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah hasil buruk yang dialami Indonesia di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Namun ia tetap optimis untuk membawa Garuda lolos ke Piala Dunia. Debut Rafael tersebut terjadi di laga uji coba Timnas Indonesia melawan Palestina dalam laga FIFA Matchday tanggal 14 Juni. Ia pun kagum dengan atmosfer sepak bola Indonesia, dan berharap impiannya itu terwujud. Baru-baru mendapat angin segar dari kabar kondisi Ivar Jenner. Sebelumnya gelandang berusia 19 tahun itu sudah cukup lama absen membela skuad Garuda karena cedera. Ia pun tidak dibawa STY saat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Absennya tampil Ivar Jenner dirasakan oleh Sintayong karena lini tengah tim Indonesia kurang cair, ditambah lagi Marcelino Ferdinand yang jadi andalan juga absen. Absennya dia dan Ivar Jenner jelas membuat kami agak kesulitan. Selain itu, juga perjalanan panjang yang membuat kami mengalami kesulitan ini, imbuh Sintayong. Kabar baiknya, Ivar mengabarkan bahwa cedera yang dialaminya sudah mulai membaik. Gelandang berdarah Belanda, Indonesia itu pun mengklaim siap membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar mulai Januari tahun 2024 mendatang. Kembalinya Ivar Jenner ke Timnas Indonesia nanti bisa menghadirkan petaka bagi sejumlah nama karena ia terancam tersingkir dari tim inti di Piala Asia 2024. Pemain yang dimaksud adalah Rahmat Irianto, Mark Klok, dan Adam Alis. Pelatih Qatar Ilidio Vale memprediksi persaingan grup A tidak mudah. Selain menghadapi Indonesia, mereka juga akan bersaing dengan Australia dan Jordania.
Pelatih Ilidio Vale menegaskan tim Qatar U23 bakal berusaha maksimal untuk meraih kesuksesan di Piala Asia U23. Bagi timnas Indonesia, ini adalah pertama kalinya berpartisipasi di ajang sekelas Piala Asia U23. Pasukan STY diharapkan bisa memberikan perlawanan, apalagi skuad timnas U23 Indonesia memiliki pemain abroad yang bermain di luar negeri. Feryl Raymond Hatu, legenda timnas Indonesia, mengungkapkan bahwa Piala Dunia U17 menjadi momen penting bagi sepak bola tanah air. Pemain muda Indonesia akhirnya mendapatkan pengalaman untuk mentas di Piala Dunia yang diadakan si Indonesia tersebut. Pria yang turut mengantarkan Indonesia meraih emas SEA Games 1991 itu menyebut Indonesia sukses dalam menggelar Piala Dunia tersebut. Feryl juga menyebut Indonesia harus banyak belajar secara teknik dan pemahaman taktik. Feryl menekankan PSSIB sebagai federasi harus serius menggarap kompetisi sepak bola, terutama kompetisi usia dini yang berjenjang, bukan hanya soal kompetensi profesional saja.